Allahumma sholli ala Muhammad. Wahsurni fi zumratil masakin, dan kumpulkan besok bersama orang-orang yang miskin. Miskin apa? Miskin miskin keinginan. Makanya orang yang qanaah itu gak banyak neko-neko karepnya, gak banyak neko-neko keinginannya. Sudah di dalam hatinya ditanamkan oleh Allah sifat qanaah, cukup, tidak pernah merasa kurang. Itulah orang kaya yang sebenarnya, yaitu kaya hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. آمين الحضرة إخوانه من الأنبياء والرسل والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصلحين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususkan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para ustadz kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa sibir rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahfuzan fi qulubi ibadika wa 'azizan min uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bil zawali mawdi wal bidar walakal hamdu min tawassalu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqna hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqduran bil laili wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanaza'an qawli wa bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi 'inda jami'i fa ya rabbi matini bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa habli bihi fathan wa ilma hikmatan wa rizqi ya rabbi bil qabri
وحشتي وصل وسلم كل يوم وليلة على نبيه الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Maidah ayat 29. Bisa kasihkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sesungguhnya aku uridu mempunyai keinginan, mempunyai karep antahu sungguh-sungguh kembali sungguh-sungguh kembali bi'ithmi dengan dosa-dosaku wa ithmika dan dosa-dosa engkau fatakuna maka menjadi min ashabin nar dari penghuni api neraka. Wadzalika dan hal demikian jazaa'u balasan al-zalimin bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ini perkataan Habil kepada kakaknya Qabil. Yang pertama kemarin menerangkan bahwa kurban yang diterima oleh Allah adalah yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi kurban yang diterima oleh Allah adalah kurbannya orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan dagingnya yang diterima oleh Allah, bukan darahnya yang diterima oleh Allah, namun yang diterima oleh Allah adalah takwanya. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil tatkala ada orang berniat untuk mendolimi kita, berniat untuk membunuh kita, kita jangan sampai mempunyai niat untuk mendolimi, untuk membunuh orang lain. Bukti bahwa kita
takut kepada Allah. Inni akhafullah rabbal alamin. Jadi kalau kita dizalimi oleh orang lain, jangan sampai kita membalas kezalimannya. Kita tidak membalas kezalimannya itu karena kita betul-betul takut kepada Allah. Sedangkan orang yang takut kepada Allah itulah ulama. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Jadi yang mempunyai yakhsha, yang mempunyai ketakutan kepada Allah, yang mempunyai kecintaan yang amat sangat kepada Allah dari hamba-hambanya ialah ulama. Makanya kita kalau ingin tercapai cita-cita, ingin diselamatkan oleh Allah, ingin dibahagiakan oleh Allah, ingin disukseskan oleh Allah, kita berguru kepada ulama. Ulama yang bagaimana? Yang yanduru ilal ummah bi ainir rahmah. Carilah ulama yang bisa memandang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini dengan pandangan penuh kasih dan sayang. Tidak boleh kita berguru, jangan sampai kita berguru kepada ulama yang memandang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini penuh kehinaan dengan pandangan kebencian. Jangan berguru kepada ulama yang sukanya marah. Jangan berguru kepada ulama yang sukanya misu. Jangan berguru kepada ulama yang dari lisannya keluar hal yang keji, mungkar, nama binatang keluar, nama yang menjijikkan keluar. Jangan kita sampai berguru kepada ulama-ulama yang tidak bisa menjaga lesannya dan perbuatannya. Dan yang ketiga ini yang kita bisa ambil dari pelajarannya Habil dan kakaknya Qabil. Inni uridu antabu, sungguh-sungguh aku menginginkan antabu, sungguh kembali bertaubat. Namun di sini semua dikembalikan biizmi, dengan dosa-dosaku, wa izmika, dan dosa-dosa engkau. Jadi kerelaan tatkala Habil sudah tahu bahwa kakaknya Qabil punya niatan ingin membunuhnya, dia mengingatkan kepada kakaknya itu, antahu abi ismi wa ismika, kalau kamu nanti jadi untuk membunuh aku, maka kamu besok akan kembali kepada Allah dengan membawa bi ismi, dengan membawa dosa-dosaku, wa ismika, dan juga akan membawa dosa-dosamu sendiri. Jadi pelajaran buat kita, kalau kita mendolimi orang lain sampai membunuh orang lain, maka kewajiban kita terhadap yang kita bunuh itu, kewajiban kita adalah memastikan ia masuk ke dalam surganya Allah. Kalau tidak bisa memastikan, maka seluruh amalnya akan diberikan kepada yang dibunuhnya. Makanya kalau tidak bisa mengembalikan dosa-dosa yang dibunuh dan dosa-dosa yang membunuh sendiri, itu besok akan kembali
kepada Allah, fatakuna min ashabin nar, maka mereka orang yang berbuat pembunuhan itu, yang melakukan pembunuhan itu akan menjadi min ashab, penghuni api neraka. Wa dzalika jazaa'ul zalimin, hal yang demikian jaza, balasan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Zalim yang amat besar adalah kesyirikan yang ada di dalam hati kita. Inna syirka la zulmun azim. Maka kita harus bertasbih tiap hari, kita harus bertasbih tiap waktu untuk mensucikan hati kita dari kesyirikan kepada Allah. Jangan sampai ada Tuhan lain di dalam hati kita. Jangan sampai ada kepercayaan lain di dalam hati kita. Kenapa orang bisa melakukan kezaliman itu? Karena disebabkan ada kedengkian di dalam hatinya, ada iri, dengki di dalam hatinya. Kalau sudah orang itu mempunyai sifat iri dan dengki, akan menghilangkan akal sehatnya. Min syarri hasidin idza hasad. Kita harus menjauh, kita harus terbebas dari min syarri, dari kejelekan hasidin, orang-orang yang hasad, idza hasad, ketika ia sudah terbelenggu, dikendalikan oleh rasa dengkinya. Bahaya kalau orang sudah dengki, bisa kalah, bisa lost control, sampai dia bisa melakukan kezaliman berupa pembunuhan. Fatawwa'at, maka mempermudah lahu baginya, nafsunya, qatlah, membunuh ahihi, saudaranya, faqatalahu, maka dibunuhlah saudaranya itu, fa asbaha minal khasirin, maka ia menjadi minal khasirin, termasuk dari kelompok orang-orang yang merugi. Di dunia dia merugi, besok di akhirat juga merugi. Jadi kisah tentang Qabil dan Habil adalah kisah kezaliman, pembunuhan yang pertama kali dilakukan. Yang dibunuh adalah saudaranya, yang dibunuh adalah saudara kandungnya. Jadi jangan sampai sedikit-sedikit kita saudara, sedikit-sedikit kita saudara, namun kenyataannya makhluk manusia pertama kali melakukan pembunuhan yaitu saudara terhadap saudara. Karena ada apa di dalam hatinya? Karena ada iri dan dengki. Kenapa kok bisa ada iri dan dengki? Karena tidak punya ilmu. Kenapa kok tidak punya ilmu? Karena tidak mengajinya. Makanya harus mengaji biar tahu ilmunya. Bagaimana supaya kurban dikabul oleh Allah? Kita harus niatkan semua karena ibadah kepada Allah. Niatkan hanya untuk Allah. Niatkan ikhlas karena Allah.
Karena kurban yang diterima bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang diterima adalah takwanya. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Lan yanalallahu lan luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi yang diterima bukan dagingnya, bukan pula darahnya, melainkan yang diterima di sisi Allah adalah takwanya. Itu harus kita pegang, harus kita yakini. Kalau kita sudah tahu ilmunya, apapun yang kita perbuat semua diniatkan untuk Allah, karena Allah. Hakikatnya manusia diciptakan ke dunia ini, hakikatnya untuk mengabdi kepada Allah. Gimana dalilnya? Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Ibadah bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Karena sampai sekarang ini nikmat iman dan Islam itu berada di dalam dada kita. Diminta kepada Allah agar iman Islam tetap istiqomah berada di dalam dada kita. Jangan sampai karena kita, kelakuan kita, kefasikan kita, iman dan Islam yang ada di dalam dada kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hindari sifat-sifat dengki, sifat-sifat iri, karena kedengkian itu akan menghanguskan amal kita. Gimana dalilnya? Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul qatar. Gimana? Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama gimana? Lagi. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khotob. Jauhi sifat hasad, jauhi sifat dengki, maka sesungguhnya sifat hasad, sifat dengki itu akan memakan amal kebaikan kita sama seperti memakan api terhadap kayu bakar. Jadi harus kita jauhi sifat-sifat iri dengki. Kenapa kok pembunuhan itu kok mudah? Kenapa kok kezaliman itu mudah dilakukan oleh Qabil terhadap Habil adiknya, terhadap adik kandungnya sendiri? Karena ada dorongan dari hawa nafsunya. Sedangkan hawa nafsu itu mendorong kita kepada perbuatan yang jelek, yang buruk. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya
amarah itu, mendorong nafsu itu, mendorong kepada perbuatan yang buruk. Innan nafsa la'amaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu mendorong kepada perbuatan yang buruk. Makanya kita diajarkan agar kita memasuki tanah Palestina, tanah yang suci, yaitu hati nurani kita, lambang hati nurani kita. Apa yang harus kita bawa tatkala kita memasuki kota yang suci itu? Kita harus membawa apa? Membawa amallah, nikmat keimanan, yaitu asma Allah. Melalui apa? Alaihi madkhulu alaihimul baba, melalui pintu yang sudah ditentukan. Fa idza taqaltumuhu fa innahum ghalibun. Apabila kalian lakukan itu, memasuki kota yang suci untuk memerangi kaum jabbarin, yaitu hawa nafsu kita, jangan sampai kita lupa tatkala kita memasuki. Yang pertama, kita harus memasuki melalui pintu yang sudah ditentukan dengan membawa senjata asma Allah. Wa innahum ghalibun. Maka sesungguhnya yang bisa melakukan itu ghalibun, akan menjadi pemenangnya. Ya, tatkala kita amarah, tatkala ada iri dengki di dalam hati kita, itulah kauman jabbarin, hawa nafsu kita. Harus kita perangi dengan memasuki pintu yang sudah ditentukan dengan membawa senjata, yaitu asma Allah. Innakum ghalibun. Maka kalian akan menjadi seorang pemenang. Jadi pembunuhan pertama kali dilakukan oleh Qabil terhadap adik kandungnya sendiri yang bernama Habil. Makanya kita harus mengaji, kita itu harus belajar dan belajar. Jangan sampai ada di dalam hati kita iri dan dengki, karena iri dan dengki akan membuat akal sehat kita tidak berguna. Makanya orang-orang yang bisa mensucikan jiwanya, itulah orang yang dimenangkan oleh Allah. Orang yang beruntung, dan orang yang merugi orang yang mengotori jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang bisa mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Qad aflaha man aslama, qad aflaha man aslama wa ruziku kafafan. Qad aflaha man aslama wa ruziku kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Qad aflaha man aslama wa ruziku kafafan
wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung orang Islam, orang yang masuk ke dalam agama Islam, orang yang menjadi Islam karena diberi rezeki oleh Allah, warusiku kafafan, diberi rezeki yang cukup oleh Allah, pas rezekinya sesuai dengan kebutuhan. Kalau lebih diinfak sodakohkan. Wa qanna'ahu Allahu, dan diberi anugerah berupa qanaah oleh Allah bima atahu, terhadap apa yang diberikan oleh Allah, merasa cukup. Jadi merasa cukup itu namanya qanaah. Berarti orang yang merasa cukup, berarti orang itu sebetulnya mempunyai jiwa yang kaya raya di dalam hatinya. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW berdoa kepada Allah untuk dijadikan dirinya termasuk orang-orang yang miskin, kehidupannya termasuk orang-orang yang miskin. Besok tatkala meninggal, Rasulullah meminta untuk diwafatkan dalam keadaan miskin. Dan besok di yaumil qiyamah Rasulullah berdoa untuk dikumpulkan di dalam surga bersama orang-orang yang miskin. Di mana dalilnya? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa gimana? Gak jelas, gak dicatat, makanya ragu-ragu. Wa surni fi zumratil masakin, dan kumpulkan besok bersama orang-orang yang miskin. Miskin apa? Miskin miskin keinginan. Makanya orang yang qanaah itu gak banyak neko-neko karepnya, gak banyak neko-neko keinginannya. Sudah di dalam hatinya ditanamkan oleh Allah sifat qanaah, cukup, tidak pernah merasa kurang. Itulah orang kaya yang sebenarnya, yaitu kaya hatinya. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Kaya hatinya laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Jadi yang dikatakan orang kaya bukan yang banyak hartanya, namun yang dikatakan orang kaya, orang yang kaya hatinya selalu berinfak sedekah di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dibebaskan oleh Allah dari jiwa-jiwa iri dan dengki, dari jiwa-jiwa bodoh, dari jiwa-jiwa yang tidak ikhlas, dari jiwa-jiwa fasik yang selalu menentang ketetapan yang Allah berikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah, keluarga kita, anak-anak kita, bapak dan ibu kita, keturunan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa
وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا سيد عبد القادر الجيلاني. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Pahalanya khatmul Quran kita haturkan kepada kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita, bah buyut kita, dan barokahnya semoga Allah limpahkan kepada kita yang membacanya, yang menghatamkannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.